Piramida Mesir adalah simbol peradaban kuno yang telah memikat perhatian dunia selama ribuan tahun. Struktur ini tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga mencerminkan kecerdasan, teknologi, dan kepercayaan spiritual bangsa Mesir kuno. Mereka dibangun dengan presisi luar biasa, menggunakan teknik yang masih menjadi misteri bagi para ilmuwan modern. Lantas, siapakah arsitek sang piramida itu? Benarkah namanya tercatat dalam Al-Quran? Oleh karena itu, mari kita kupas tuntas faktanya bersama Hikayat Kalbu. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami. Kami doakan bagi mereka yang sudah subscribe, semoga senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin, amin, Allahumma amin. Dalam Islam, Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan piramida Mesir. Namun ada ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana Fir'aun memerintahkan Haman untuk membangun sebuah bangunan besar dari tanah liat yang dibakar. Menurut beberapa tafsir, ini dianggap sebagai bukti bahwa bangsa Mesir kuno memiliki teknologi konstruksi yang maju. Haman adalah salah satu tokoh penting dalam Al-Quran yang menjadi representasi kezaliman dan kepatuhan buta terhadap kekuasaan tirani Fir'aun. Ia disebutkan dalam 6 ayat Al-Quran, di antaranya 1 surat Al-Qasas ayat 38. Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka nyalakanlah api untukku, wahai Haman, di atas tanah liat. Lalu buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Dalam ayat ini, Haman diperintahkan untuk membangun menara tinggi sebagai bentuk penghinaan terhadap ajaran Nabi Musa yang menyeru kepada Allah SWT. Fir'aun menantang Musa secara sombong, seolah-olah ia dapat melihat Allah dengan menara tersebut. 2 Surah Al-Mu'min ayat 36 hingga 37. Dan Fir'aun berkata, "Wahai Haman, bangunkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhan Musa. Tetapi aku yakin bahwa ia adalah seorang pendusta." Demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya, dan ia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Perintah ini menegaskan betapa Fir'aun dibutakan oleh kesombongannya, dan Haman mendukung rencana tersebut tanpa mempertanyakan tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan moralitas. Haman digambarkan sebagai sosok yang tidak hanya loyal kepada Fir'aun, tetapi juga menggunakan keahliannya dalam konstruksi untuk melanggengkan kekuasaan Fir'aun. Sebagai kepala arsitek atau pembangun utama, ia terlibat dalam proyek-proyek besar yang menindas rakyat Mesir, terutama kaum Bani Israel yang dijadikan budak olehnya. Selain itu, ayat-ayat Al-Quran lainnya yang menceritakan tentang kisah Haman adalah surat Ghafir dan Al-Ankabut. Piramida Mesir adalah salah satu keajaiban dunia kuno yang hingga kini menjadi misteri. Piramida terbesar, piramida Khufu atau Cheops, dibangun sekitar 2500 sebelum Masehi. Strukturnya terdiri dari jutaan balok batu dengan berat rata-rata 2,5 ton per balok dan beberapa bahkan mencapai 80 ton. Pembangunan ini menunjukkan tingkat kemajuan teknologi, organisasi, dan keahlian yang luar biasa. Para ahli sejarah dan arkeologi memiliki beberapa teori tentang cara bangsa Mesir membangun piramida. 1. Dengan sistem rap atau jalur miring. Para pekerja membangun jalan miring yang memungkinkan balok-balok besar diangkut menggunakan sledges atau kereta luncur yang ditarik oleh manusia atau hewan. Pasir basah digunakan untuk mengurangi gesekan. 2. Menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Ratusan ribu pekerja, termasuk para budak, dipaksa bekerja di bawah pengawasan ketat.
Sebagian besar tenaga kerja ini mungkin berasal dari kaum Bani Israel, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan catatan sejarah. 3. Inovasi bahan bangunan. Selain batu kapur dan granit, bangsa Mesir menggunakan tanah liat yang dibakar untuk beberapa struktur. Teknik ini disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran, tanah liat yang dibakar, yang mendukung fakta bahwa mereka memiliki berbagai inovasi bahan bangunan. Dalam Al-Quran, Fir'aun bukan hanya nama seorang raja, tetapi simbol dari kekuasaan yang menindas dan mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun dalam kisah Nabi Musa dikenal karena kezaliman dan kesombongannya. Mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun berkata kepada rakyatnya, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Surat An-Nazi'at ayat 24. Ini adalah puncak dari kesombongan manusia, menempatkan dirinya setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menindas Bani Israel. Fir'aun memperbudak Bani Israel, memaksa mereka bekerja keras dalam proyek-proyek yang besar. Ia bahkan memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki untuk menghentikan kelahiran seorang pemimpin dari Bani Israel yang diramalkan akan menghancurkannya. Tantangan terhadap Nabi Musa. Fir'aun terus-menerus menolak dakwah Nabi Musa, meskipun Nabi Musa menunjukkan berbagai mukjizat, seperti tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya. Nabi Musa alaihi salam diutus untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan mengembalikan mereka kepada ajaran tauhid. Kisahnya penuh dengan ujian, termasuk berhadapan langsung dengan Fir'aun yang memiliki kekuasaan absolut. Adapun mukjizat Nabi Musa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah tongkat yang berubah menjadi ular yang besar. Mukjizat ini diberikan oleh Allah untuk membuktikan kebenaran Musa di hadapan Fir'aun dan para penyihirnya. Kemudian terbelahnya Laut Merah. Saat dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga laut terbelah dan memberikan jalan kepada Bani Israel. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah melampaui segala kekuatan manusia. Setelah peristiwa Laut Merah, Nabi Musa memimpin Bani Israel menuju tanah yang dijanjikan. Namun perjalanan ini juga penuh dengan ujian keimanan, karena Bani Israel seringkali ragu dan membangkang meskipun telah menyaksikan banyak mukjizat. Sebagian besar peneliti sejarah dan arkeologi mengakui keakuratan Al-Quran dalam menggambarkan teknik pembangunan di Mesir kuno. Meskipun nama Haman tidak ditemukan secara langsung dalam literatur Mesir kuno, beberapa teori menarik pun muncul. Nama Haman bisa merujuk pada gelar atau jabatan khusus dalam hierarki istana Mesir, seperti kepala arsitek atau insinyur utama. Jabatan semacam ini umum ditemukan dalam peradaban kuno. Pada abad ke-19, seorang orientalis bernama Maurice Buchel menemukan inskripsi kuno Mesir yang menyebutkan pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas proyek konstruksi. Fakta ini sesuai dengan deskripsi Al-Quran tentang Haman. Penemuan arkeologis menunjukkan bahwa teknik bata bakar memang digunakan untuk membangun struktur non-monumental di Mesir, seperti istana dan benteng. Ini membuktikan bahwa deskripsi Al-Quran tentang tanah liat yang dibakar sesuai dengan fakta sejarah. Piramida Mesir adalah bukti keagungan peradaban manusia yang tetap menjadi misteri dan kekaguman, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Struktur ini melampaui batas waktu, menyampaikan pesan bahwa kreativitas, pengetahuan, dan iman dapat menciptakan sesuatu yang abadi. Semoga kisah ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, serta membuat kita senantiasa bersyukur atas kebenaran Islam menjadi satu-satunya agama yang benar. Amin, amin, Allahumma amin.